Sem- Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Rahma. Selamat sore juga teman-teman. Eh, Langsung saja, tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kenikmatan waktu luang untuk bisa belajar bersama-sama di ruang Zoom ini. Yang kedua, tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah agama Islam bisa berkembang pesat sampai hari ini, membawa cahaya bagi kita semua, terutama cahaya keimanan, dan juga cahaya keilmuan. Eh, di sini, perkenalkan, saya Aura sebagai host untuk acara webinar pada eh, kali ini yang bertemakan tentang tips dan trik menjadi bookstagram. Nah, sebetulnya bookstagram itu apa sih? Terus bagaimana sih cara kita bisa menjadi seorang bookstagram yang bergiat dalam literasi digital untuk menyerukan literasi, bacaan, tulisan di platform-platform yang dipakai oleh anak muda sekarang. Kita di sini bersama dengan Kak Rahmah ya, saya panggilnya, permisi. Iya, bersama dengan Kak Rahmah. Beliau merupakan salah satu dari Bookstagram, aktif bergelut di dunia kepenulisan, dan juga eh, sekarang menjadi salah seorang pengajar di Sekolah Islam Terpadu di daerah Kalimantan Selatan. Eh, Sumatera Selatan ya, Kak? Mohon maaf. Iya, eh, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan tempat kepada Kak Rahmah selaku narasumber pada sore hari ini. Kepada Kak Rahmah, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Aura atas kesempatannya. Juga teman-teman dari Forum TBM Aceh. Mohon izin saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Kak, terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Mohon izin saya memperkenalkan diri secara singkat ya. Untuk di FTBM Kabupaten Hulu Sungai Utara, saya sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan juga Sumber Daya Manusia. Untuk kesempatan sore ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk bisa saling berbagi. Mungkin di antara teman-teman juga sudah ada yang menjadi bookstagram atau orang yang mengulas di Instagram. Kalau teman-teman punya TikTok, itu namanya BookTok. Nah, kalau misalkan teman-teman mengulas buku di YouTube, namanya BookTube. Nah, ada istilah BookTok, BookTube, sama Bookstagram. Nah, karena Bookstagram ini kan media yang kita pakai adalah Instagram. Mohon izin saya langsung share materinya. Bentar saya top share dulu ya supaya bisa lebih besar tampilannya. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini mau Sudah, aku perbesar tapi ternyata slide-nya itu kayak menjauh gitu. Jadi mungkin ini sudah kelihatan ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk istilah bookstagram ini, saya kutip dari sebuah artikel di luar negeri karena apa? Karena saat mencari definisi dari bookstagram itu sendiri cukup sulit. Ketika saya buka internet, agak sulit ya mencari data-data apa sih itu bookstagram. Nah, saya ketemu sebuah kutipan lah ya. Bookstagram itu didefinisikan sebagai komunitas para pencinta buku di Instagram yang fokus kepada
penyajian foto yang estetik, yang menarik, beserta dengan review bukunya. Dan kebanyakan fotonya itu memang ingin menarik perhatian para audiens dan berusaha ditampilkan secara sempurna agar para penikmat atau audiens itu juga tertarik untuk mengikuti atau memfollow akun kita, dan juga agar foto-foto yang diperlihatkan itu terlihat cantik dan estetik. Nah, secara umum teman-teman, dari pengertian itu saya mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa Bookstagram itu adalah akun Instagram yang memang memposting konten seputar buku. Apakah hanya sekedar review buku atau ulasan buku saja? Tidak. Kadang-kadang saya melihat, termasuk saya juga sendiri, memposting hal-hal terkait literasi, literasi membaca, literasi menulis, atau keresahan-keresahan terkait isu-isu terkini. Sehingga ketika kita pengen membangun sebuah akun, mungkin di antara teman-teman ada yang belum punya akun khusus Bookstagram, bisa memilih apakah akun Instagramnya itu khusus untuk mereview buku saja atau membuat akun Bookstagram secara umum. Maksud umum di sini berarti nanti tidak hanya berisi ulasan buku saja, tapi juga bisa jadi ada postingan-postingan tertentu terkait literasi, misalkan buku-buku bestseller atau buku-buku baru yang kita rekomendasikan, atau postingan tertentu terkait strategi-strategi membaca. Misalnya seperti saya dulu pernah bikin postingan tentang perpustakaan manusia. Nah, postingan saya itu cukup banyak di-like oleh para followers gitu, karena postingan itu bisa dianggap jarang ada ya. Kalaupun ada, biasanya mungkin hanya diunggah oleh akun-akun luar negeri gitu. Jadi saya terpikir bikin postingan tentang perpustakaan manusia itu setelah membaca sebuah artikel berbahasa Inggris di internet. Kok ada ya perpustakaan manusia? Terus saya review, saya baca, saya kaji, saya cari-cari informasi, saya bikin postingannya. Oh, ternyata banyak disukai. Justru kalau saya posting untuk ulasan buku, like-nya itu nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena saya memang bikin ulasan buku itu sesuai dengan apa yang saya sukai. Kalau kita memang mengejar followers, mengejar like yang banyak, memang sebaiknya kita memposting ulasan buku baru. Kita mungkin sering ngecek ke toko buku setiap sebulan sekali, atau ngecek di website toko-toko buku terkenal gitu ya. Lalu kita pesan bukunya lewat Shopee dan sebagainya. Lalu kita bikin ulasan. Nah, memang saya lihat kalau buku-buku terbaru kita ulas itu like-nya memang lebih banyak. Sedangkan di tempat saya sendiri, toko buku yang menjual buku-buku terbaru itu tidak ada. Biasanya kan buku-buku terbaru itu kalau di Provinsi Kalimantan Selatan ya, tempat saya tinggal itu hanya ada di Banjarmasin sama di Banjarbaru, yaitu toko buku Gramedia. Sedangkan di tempat saya di Amuntai, Hulu Sungai Utara, nggak ada sama sekali gitu. Jadi memang ya saya posting ulasan buku berdasarkan apa yang saya sukai saja gitu. Jadi nggak update bukunya gitu. Kecuali kita pinjam buku terbitan tahun 2024, 2023, atau mungkin 2025 dari Ipnas, atau mungkin dari iJogja, atau mungkin Itu ya? dari aplikasi membaca digital lainnya seperti Gramedia Digital. Nah, itu juga banyak buku-buku terbaru yang bisa kita ulas. Sehingga di sini kita lihat bahwa kalau teman-teman memfollow akun-akun Bookstagram, saat ini mereka tuh nggak hanya fokus memposting ulasan buku atau materi-materi terkait literasi, terkadang juga mereka memposting keresahan-keresahan
terkait isu-isu khususnya kesehatan mental. Nah, jadi nggak mesti harus posting tentang buku atau literasi gitu ya. Dan kita memposting pun saat ini yang saya lihat lebih banyak cepat ya dapat followers itu melalui apa? Melalui Reels. Nah, sementara saya sendiri ya kurang suka sih bikin Reels. Ada saya lihat akun Bookstagram yang dia itu mereview buku langsung tidak melalui tulisan, jadi dia langsung ngomong lewat Reels dan itu banyak di like orang gitu. Jadi kalau teman-teman mau jadi Bookstagram, pengen cepat dapat followers yang banyak, menjangkau para audiens lebih luas, bisa pakai Reels. Kalau pakai feed atau live Instagram atau story juga bisa, tapi memang jangkauannya kurang luas. Nah, mengapa sih kita pengen jadi Bookstagram? Yang pertama, apa yang kita bagikan sebagai ulasan buku itu sebagai dokumentasi bahwa inilah jejak kita berapa buku yang sudah pernah kita ulas setiap bulan. Biasanya teman-teman Instagram itu kalau di akhir tahun mereka bikin semacam rekap, rekap jejak berapa buku, baik itu fiksi, non-fiksi, atau faksi yang pernah mereka baca selama 1 tahun, dan itu memang bisa dicek melalui postingan mereka. Atau mungkin teman-teman yang pengen apply atau daftar beasiswa atau apapun itu, biasanya orang juga melihat bahwa, oh, akun kita ini akunnya berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain cuma share foto, video, kegiatan, atau aktivitas sehari-hari, kita men-share video mungkinnya atau postingan terkait buku dan itu jadi nilai tambah. Yang kedua, mengapa kita menjadi Instagram? Kita bisa berbagi pemikiran dan pengalaman membaca kita. Kita bisa berbagi pendapat kita tentang suatu buku. Kalau kita ibaratkan seperti makanan ya, kita bilang makanan ini enak, belum tentu bagi sebagian orang enak. Kalau kita ketemu orang yang cantik atau ganteng, kita bilang, wow, cantik, wow, ganteng, alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata bagi sebagian orang mungkin biasa aja gitu. Jadi di sini kita berbagi pendapat bahwa buku seperti ini mungkin di mata orang lain beda juga gitu. Nah, disinilah kita bisa berlatih untuk menulis karena kita konsisten gitu. Misalkan 1 bulan itu 2 atau 3 kali ya. Misalkan membagikan postingan terkait ulasan buku atau literasi. Nah, dari situ kan orang bisa melihat bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berpendapat, bagaimana cara kita menulis ulasan buku. Yang ketiga, critical thinking. Artinya di sini kita mengasah dan berusaha mengembangkan proses berpikir. Dalam hal ini kita mengkritisi buku, apa aja sih isinya, apakah ada isinya yang tidak sesuai dengan hal-hal yang kita yakini. Karena kemarin itu kan ketika sempat lagi rame nih boykot produk-produk Palestina, ternyata ada teman-teman Bookstagram itu yang nggak tahu bahwa penulis-penulis buku tertentu itu mereka mendukung Israel. Jadi itu juga sempat dibahas dan juga rame di kolom komentar beberapa Bookstagram, teman-teman yang apa ya ngasih informasi lah, Kak, buku yang diulas ini penulisnya pro Israel loh. Oh iya, ternyata kan si penulis atau si review ulasan buku ini nggak tahu. Nah, dari situ kita bisa lebih hati-hati gitu ya melihat latar belakang dari si penulis tersebut. Yang selanjutnya, kenapa kita jadi Bookstagram? Selanjutnya itu apresiasi. Nah, apresiasi di sini maksudnya kadang-kadang tuh kita kalau mau menghadiahi diri sendiri itu selalu mikirnya yang rumit, sulit, dan sebagainya. Misalnya, kalau aku sudah berhasil mengerjakan ini dan ini, nanti aku mau kasih hadiah bagi diriku sendiri, nanti aku mau belanja, mau jalan-jalan, mau makan di kafe, dan sebagainya.
Nah, ketika kita membuat ulasan buku, sebenarnya itu sudah bagian dari mengapresiasi diri sendiri. Kita juga mengapresiasi si penulis yang sudah berhasil memberikan inspirasi kepada kita. Kita juga mengapresiasi penerbit yang mau menerbitkan buku itu. Contoh paling gampang mungkin teman-teman yang suka baca novel nggak asing lagi dengan nama Terelie, J.S. Hayran dan sebagainya. Itu juga ketika kita mengulas, itu bentuk apresiasi kita. Kita menghargai mereka sudah capek-capek nulis, kita beli bukunya, kita buat ulasan, pasti penulisnya itu akan suka. Dan itu juga membuat kita merasa bahagia karena membahagiakan orang lain. Yang kelima, prestasi. Kenapa saya bilang menjadi seorang bookstagram ini adalah sebuah prestasi? Karena tidak semua orang mau meluangkan waktu untuk membaca buku hingga selesai dan mengulasnya. Mungkin di antara kita ada yang suka baca buku ya, tapi tidak bisa atau belum bisa membaca setiap hari. Atau mungkin kita hanya suka baca novel tapi nggak mau ribet, nggak mau bikin ulasannya, udah baca, ya baca aja gitu. Mau baca buku non fiksi mungkin hanya sekadar mengerjakan tugas, hanya sekedar untuk menambah pengetahuan aja, tapi nggak mau bikin ulasan, nggak mau bikin review untuk membagi pendapat dan pemikiran kita di Instagram. Nah, sehingga ketika kita memutuskan menjadi bookstagram, itu sebuah prestasi gitu. Yang selanjutnya, self-love. Self-love ini adalah sarana mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya kita mendekatkan kepada Tuhan? Tentunya dengan sholat, berzikir, dan sebagainya. Membaca buku juga bagian dari self-love. Kita mencintai diri kita memberikan makanan ruhani dengan cara beribadah, kita juga memberikan makanan kepada otak kita dengan cara membaca buku. Bahkan di momen-momen tertentu, kalau kita ikut giveaway, atau mungkin kita ikut Udah nak tunggu lomba dulu. yang diadakan oleh sebuah penerbit, kita menang, kita dapat buku gratis misalnya. Nah, itu juga kan sebuah apa ya, bentuk penghargaan yang luar biasa, bahkan itu bisa dibilang sebagai sebuah prestasi gitu. Walaupun giveaway itu kan sistemnya acak atau mungkin kita nulis komentar gitu, nulis komentar di sebuah penerbit, terus si penerbit itu kan ngecek semua komentar yang ada, terus diputuskan beberapa orang menjadi pemenang. Nah, itu juga bagian dari sebuah prestasi yang juga layak kita rayakan. Nah, sebagai bookstagram kita nggak hanya sendirian, walaupun mungkin di tempat kita belum ada komunitas khusus bookstagram, kita bisa ikut komunitas secara online. Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang ikut komunitas khusus bookstagram. Mungkin ada yang ingin berbagi dulu sebelum saya lanjut. Ada yang sudah ikut komunitas bookstagram, mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lain. Ada? Belum ada mungkin ya. Oke, saya lanjut. Terus kita bisa ikut challenge atau mengadakan challenge. Nah, challenge-nya bentuknya apa? Bentuknya macam-macam. Biasanya challenge ini biasanya diadakan oleh penerbit, bisa. Kalau kita pribadi juga bisa. Oleh beberapa orang juga bisa. Jadi saya pernah ngeliat ya, walaupun saya nggak ikut challenge yang diadakan oleh 3 orang Instagram. Hadiahnya juga 3 gitu. Jadi satu orang memang donasi uang 100.000, satunya lagi dia mau ngasih buku, terus yang satunya lagi juga mau ngasih voucher pembelian buku via Shopee gitu. Nah, challenge ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik followers, karena biasanya syaratnya itu pasti harus memfollow akun yang mengadakan challenge ini. Begitu juga dengan giveaway. Nah, challenge dan giveaway ini biasanya memang kita perlu modal ya. Modal biasanya ya
kalau kita mau menghadiahkan sebuah buku atau beberapa buku, kita sudah riset buku ini memang lagi hits, memang lagi disukai, lagi diburu oleh para bookstagram. Sehingga ketika kita mungkin mengadakan challenge tertentu atau giveaway buku gratis, banyak yang ikut untuk memperebutkan buku-buku tersebut. Jangan sampai juga kita hanya ngadain giveaway karena buku itu mungkin kebetulan kita punya dua buku, terus satunya mau kita bikin giveaway atau mungkin giveaway berdasarkan selera baca kita. Enggak. Kalau kita mau bikin giveaway, menambah followers, biasanya kita harus riset ya. Riset dulu. Kita harus menyediakan buku yang memang sekarang lagi diburu para bookstagram untuk diulas. Sehingga ketika kita pengen dapat banyak followers, terus challenge atau giveaway kita banyak diikuti, ya hadiahnya memang sangat menarik kayak gitu. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan penerbit. Pengalaman saya pernah dapat buku gratis dari Kompas. Nah, kenapa dapat buku gratis dari Kompas? Karena waktu itu saya bersedia menjadi pengulas dan disiarkan lewat Zoom dan YouTube penerbit Kompas gitu. Jadi sempat kemarin itu bukunya baru datang 3 hari sebelum kegiatan. Karena kan saya tinggal di Kalimantan, mungkin karena jarak pengiriman agak lama ya, 10 hari gitu baru sampai. Sehingga ada 2 orang pengulas, salah satunya saya sempat itu kayak apa ya, kayak keteteran gitu, harus 3 hari itu selesai baca dan dapat briefing dari penerbit Kompas gitu untuk bikin ulasan secara live. Nah, ulasan secara live via Zoom ini kan agak ini ya, agak challenging banget karena apa? Kalau kita ngulas di Instagram atau kita bikin videonya aja kan di Instagram itu cuma sebentar. Sementara ini disiarkan lewat YouTube sama lewat Zoom, apalagi dengan penerbit besar seperti Kompas itu butuh effort yang luar biasa gitu. Jadi saya benar-benar sehari sebelum tampil itu benar-benar bikin catatan terus menghafalkan poin-poin penting supaya bisa mengulas dengan berimbang gitu. Nah, itu contoh kalau misalkan kita sering mengulas, sering menang. Nah, kebetulan saya sering menang challenge dari Berani Baca, sehingga waktu ada tawaran itu saya mewakili juga pengulas dari Berani Baca untuk kerjasama dengan penerbit Kompas gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk menjadi bookstagram, kita memang harus membangun kebiasaan membaca. Sediakan waktu di awal, mungkin di pagi hari, subuh, atau mungkin siang hari atau sore hari. Apakah bisa membaca di malam hari? Bisa. Tergantung dari kebiasaan kita. Tapi kalau saya secara pribadi menyarankan, kalau kita bekerja dan pulangnya baru sore hari, biasanya kalau malam itu sudah capek dan sebagainya, boleh jadi sisa-sisa tenaga itu cuma sedikit dan mungkin target membaca kita kalau di malam hari itu akan sedikit. Jadi sebaiknya memang ya pagi hari atau mungkin ada waktu-waktu luang, selalu sediakan waktu dan jangan sampai menyediakan waktu di akhir-akhir kita pengen tidur dan sebagainya karena mungkin sudah capek dan sebagainya ya, ngantuk dan lain-lain juga gitu. Yang kedua, mulai dengan target yang sedikit. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan kita cuma bisa mengulas 1 bulan sekali, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kemampuan kita baru bisa menyelesaikan, menuntaskan satu buku per bulan. Kecuali kita pilih buku yang tipis. Buku yang hanya 100 halaman, 150 halaman, mungkin itu bisa kita selesaikan dalam waktu 2 pekan atau 2 minggu. Berarti kan kalau kita mau mengulas, otomatis 1 bulan itu ada 2 ulasan. Kalau kita sudah terbiasa membaca buku, insya Allah kalau 150 halaman itu bisa selesai
dalam waktu 1 hari, 2 hari, atau paling banyak 3 hari. Karena sudah terbiasa ya. Nah, kalau kita belum terbiasa, mulai dengan target yang sedikit. Yang selanjutnya, kondisikan keadaan pencahayaan dan tubuh. Maksudnya di sini, cari tempat yang memang cahayanya terang dan juga kondisi tubuh kita sedang segar. Misalkan habis mandi pagi atau mandi sore, itu kan lagi enak tuh kan, lagi masih masih ada bau-bauan sabun dan sebagainya, sehingga semangat membaca itu mungkin lebih ada gitu kan, lebih tinggi gitu. Selanjutnya, tanda yaitu waktu dan tempat. Artinya di sini, kalau kita membangun kebiasaan baru, kita lakukan di waktu yang sama. Kalau kita pengennya baca selama 10 menit, mulainya anggaplah pukul 6. Berarti kita mulai dari pukul 6 sampai pukul 6:10 pagi. Lakukan itu setiap hari sampai 30 atau 40 hari. Jadi jangan pernah menggeser waktu yang sudah kita tentukan. Kalau mulainya jam 6, pengennya 10 menit aja, ya udah. Lakukan terus di jam tersebut. Jangan pindah jam karena kita sedang membangun kebiasaan baru. Terus juga penanda di sini adalah lakukan di tempat yang sama. Kalau kita ingin membiasakan satu kebiasaan baru, entah itu menulis, membaca buku, lakukan di jam yang sama setiap hari di tempat yang sama pula. Itu kuncinya. Sehingga setelah 40 hari atau setelah 30 hari itu berjalan, baru boleh kita ubah lagi waktunya atau mungkin tempatnya. Kalau biasanya hanya membaca di kamar, mungkin bisa kita pindah ke pekarangan, di teras dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya juga dukungan. Dukungan di sini apa? Maksudnya adalah kalau kita orang yang mudah berubah moodnya, mood swing gitu. Kadang-kadang semangat baca, kadang-kadang males baca, naik turun gitu mood atau semangatnya, berarti kita boleh minta dukungan dari orang terdekat, misalkan dengan ibu. Atau kalau kita sudah punya pasangan, minta ingatkan dengan suami atau dengan istri. Nanti pukul 6, Bu, tolong ingatkan saya untuk baca buku. Misalnya nih kita orang yang mudah lupa gitu kan. Atau mungkin orang yang mudah berubah-ubah. Kadang-kadang semangat baca, kadang-kadang enggak gitu. Jadi harus ada dukungan, harus ada orang yang mengingatkan kita untuk melakukan kebiasaan itu, khususnya dalam membaca. Yang selanjutnya apresiasi. Kalau kita udah bisa membangun kebiasaan membaca setiap hari, paling enggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu kita kasih hadiah pada diri kita sendiri. Hadiahnya nggak muluk-muluk gitu. Boleh aja misalkan kita jajan cilok 5.000 atau hadiah-hadiah sederhana yang bisa memotivasi diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukan sebuah prestasi besar. Jadi kalau misalkan selama ini kita gagal terus menuntaskan membaca sebuah buku 1 bulan sekali, dan ketika kita sudah berhasil melakukannya, itu apresiasinya harus luar biasa. Kalau diri kita sendiri nggak bisa mengapresiasi, ya jangan harap orang lain juga mengapresiasi. Intinya itu sih ya dari saya. Nah, selanjutnya, selain memilih buku yang tipis seperti yang saya singgung di depan tadi, fokus pada satu genre dulu. Misalkan teman-teman suka buku kumpulan cerpen atau kumcer. Nah, baca itu aja dulu. Bisa nggak tuntas 1 bulan? Bisa nggak tuntas dalam 1 minggu atau 2 minggu, 2 minggu ya gitu. Jangan sampai kita baru mulai pengen baca buku tiap hari, tapi kita udah ganti-ganti gitu. Pembosan lah istilahnya. Kalau kita mau pengen bikin ulasan, ya harus fokus dulu kan satu genre. Kalau suka buku non-fiksi, khususnya tentang pengembangan diri, tentukan satu judul buku aja. Kita coba bisa nggak nih habis atau tuntas dibaca dalam beberapa waktu. Yang selanjutnya, pilih buku yang kita minati. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang. Ini ada buku yang bestseller, ini ada buku yang hits nih lagi diulas oleh banyak Instagram. Saya juga pengen nih ngulas, saya juga pengen berpendapat. Kalau saya secara pribadi bukan tipikal orang yang
mudah terbawa tren ya. Memang risikonya ketika kita bikin ulasan itu yang like mungkin nggak terlalu banyak karena buku yang kita ulas mungkin tidak sesuai dengan selera followers kita gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin akun Instagram khusus untuk mengulas buku dan pengen mencari followers, carilah sesama bookstagram yang satu genre dengan kita. Kalau teman-teman suka baca novel, otomatis nanti kan akan lebih banyak mengulas novel. Kita lihat para bookstagram yang juga suka mengulas novel. Karena kesempatan untuk di follow back itu akan lebih besar. Karena mereka merasa satu frekuensi nih. Oh, ini ada bookstagram baru nih. Dia juga suka mengulas novel. Berarti nanti akan mudah untuk di-like oleh mereka. Misalkan saya lebih sering mengulas buku non-fiksi. Kalau saya memfollow akun-akun Instagram yang suka baca fiksi, kesempatan untuk di-follow back itu 50-50. Karena mereka juga mungkin ngelihat ya, saya suka ngulas novel, tapi yang follow saya ini lebih senang ngulas non-fiksi. Saya kurang suka baca non-fiksi. Ah, nggak usah saya follow back deh. Biasanya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya seperti itu ya. Jadi memang nggak semua bookstagram itu langsung memfollow back kita, walaupun kita juga suka ngulas buku. Karena mereka juga melihat genre yang kita ulas di Instagram itu. Kalau genre yang kita ulas itu sesuai, satu frekuensi sama satu genre dengan mereka, biasanya akan lebih mudah untuk di follow back. Otomatis kan menambah followers kita juga. Buku yang lain jika mulai bosan. Ini hanya kita lakukan jika kita sudah benar-benar reading slump. Reading slump itu artinya kita sudah benar-benar dalam titik terendah, kita tuh udah merasa hopeless sama buku yang kita baca. Kita baca judulnya, ih menarik banget nih, kayaknya asyik nih. Ternyata sampai setengah atau separuh bab, anggaplah misalkan bukunya 150 halaman, setelah kita baca sampai halaman ke-50, kok bukunya nggak menarik ya, nggak sesuai dengan ekspektasi. Kita tuh tiba-tiba yang males jadinya, aduh, kayaknya pengen nyerah aja nggak bisa nuntasin buku itu. Oke, kalaupun memang target kita mau bikin ulasan dan ternyata buku yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah, mau tidak mau kita harus pindah cari buku lain jika sudah mengalami reading slump atau kebosanan. Makanya ketika kita pengen beli buku, saran saya sih sebenarnya kita lebih bagus cari-cari dulu informasi terkait review atau ulasannya, entah itu melalui blog atau Instagram. Sehingga ketika kita sudah beli bukunya, kita udah punya gambaran umum, ini buku memang layak untuk dibeli gitu. Bukan karena saya ikut-ikutan tren, bukan karena saya suka covernya aja, atau bukan karena saya suka penulisnya, tapi ternyata isinya kurang bermanfaat atau kurang dibutuhkan oleh kita gitu. Nah, saya lanjut lagi. Nah, apa sih pengertian ulasan? Mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya review, resensi, ulasan. Nah, kalau ulasan sebenarnya saya dapatkan istilah ini lewat Instagram ya, karena waktu di sekolah, khususnya dalam mapel bahasa Indonesia, kita lebih sering mendapatkan istilah resensi. Nah, kenapa sih menggunakan kata ulasan? Karena ulasan ini lebih memperlihatkan pandangan kita, pandangan pribadi kita, pendapat pribadi kita terhadap sebuah karya. Nah, di sini kan kita mungkin bisa mengaitkan dengan pengalaman hidup yang pernah kita lalui dan ternyata relate, ternyata berhubungan dengan isi buku tersebut. Itu lebih gampang kita bikin ulasannya dibanding mungkin isi bukunya hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi tidak memberikan inspirasi yang lebih mendalam gitu. Nah, lanjut. Kalau ulasan atau resensi biasanya kan berisi pemaparan suatu buku.
Sehingga kalau misalkan kita mau ngulas buku, ya semua buku juga bisa diulas. Tapi kalau sinopsis, biasanya hanya berisi ringkasan cerita. Jadi hanya novel atau buku yang ada unsur cerita yang bisa kita bikin sinopsis. Nah itu bedanya ya teman-teman. Dulu saya pernah mengundang seorang bookstagram tahun 2022 gitu. Jadi beliau bilang bahwa sebenarnya kalau untuk sinopsis kurang tepat kalau kita gunakan dalam membuat ulasan atau review di Instagram gitu. Nah, kenapa? Karena sinopsis itu biasanya ringkasan karya ya isinya dan penulis itu tidak perlu mengeluarkan pendapatnya untuk menilai sinopsis tersebut. Artinya apa yang ada di buku itu ya udah kita kopas aja gitu langsung. Kita nggak usah berpendapat, kita nggak usah mengkritisi. Itu namanya sinopsis. Jadi penulis itu hanya menceritakan ulang karya yang ada dan menonjolkan sisi menarik. Nah, itu bedanya sama ulasan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memulai atau mungkin di sini sudah ada yang terbiasa membuat ulasan, yang pastinya harus memilih buku bacaan yang menarik yang sesuai dengan minat kita. Itu pasti. Terus juga jangan sampai kita membuat ulasan tapi topiknya sebenarnya kita kurang suka atau kita nggak menguasai. Misalkan kita seorang guru, kita membuat ulasan tentang psikologi, parenting, atau pengembangan diri itu kan masih nyambung ya. Tapi kalau kita bikin ulasan buku tentang bermain catur, tentang politik, tentang ekonomi, nah itu mungkin perlu usaha lebih keras untuk mendapatkan like. Karena jujur saya saat ini ketika melihat interaksi di Instagram, sangat jarang sekali melihat ulasan buku bertema politik, bertema ekonomi, atau hal-hal berat lainnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau menambah followers, menambah interaksi dengan para bookstagram lainnya, saya sarankan pilih topik-topik yang menarik seperti parenting, psikologi, pendidikan, atau pengembangan diri gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau kita masih bingung nih, ulasannya mau seperti apa, kita bisa melihat contoh ulasan-ulasan para bookstagram yang baru juga memulai. Jadi, kalau teman-teman melihat contoh ulasan bookstagram yang followersnya sudah banyak, sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi untuk sebagian orang, kadang-kadang itu menjadi overthinking. Kita malah jadi nggak pede. Wah, kalau bentuk ulasannya kayak gini, nanti saya nggak bisa tulis sesempurna ini. Ntar nanti yang nge-like sedikit gitu. Nah, jadi saya sarankan cari bookstagram yang memang juga dia baru membangun akun atau mungkin followersnya juga nggak begitu banyak sehingga kita tuh ngelihat acuannya juga nggak terlalu overthinking, nggak terlalu pengen sempurna, ujung-ujungnya malah nggak pede untuk men-share ulasan kita ke Instagram. Bukannya tidak boleh ya melihat ulasan para bookstagram yang terkenal atau yang udah punya followers puluhan ribu gitu kan. Boleh, tapi saya rasa kalau kita orang yang nggak pedean, mudah menyerah. Nah, kalau kita apalagi overthinkingnya kebangetan gitu. Jadi pilih aja dulu akun-akun Instagram, bookstagram yang apa ya, yang bikin ulasan tuh cuma sedikit, nggak terlalu panjang, sehingga itu juga bikin motivasi kita bertambah gitu. Oh, kalau men-share ulasan buku cuma 3 paragraf doang, kayaknya nggak apa-apa nih. Ini ada contohnya. Nah, seperti itu. Jangan langsung melihat ulasan buku yang sempurna ya, artinya yang sudah banyak di like teman-teman lain gitu. Yang selanjutnya, tentukan kita mau jadi apa? Bookstagram, pengulas buku di Instagram, BookTok, pengulas buku di TikTok, atau BookTube, pengulas buku di YouTube. Itu pilih media sosial yang ingin kita gunakan, atau juga boleh kita pilih media lain seperti blog, atau kirim ulasan ke media massa. Kalau media massa itu biasanya masuk kolom resensi buku, dan yang saya tahu biasanya memang
panjang ya, cukup panjang tulisan yang harus kita buat. Selain itu, kenali karakteristik medianya. Kalau di Instagram kita lebih banyak mengeksplor, lebih banyak bisa menulis ulasan buku ya. Beda halnya kalau di TikTok, menjadi BookTok itu berarti kita harus bikin video. Kalau kita bikin ulasan di X bagaimana? Saya pernah ikut acara bedah buku di X, dan menurut saya sih kurang rame ya. Karena kita hanya mendengarkan suara si pengulas, nggak bisa ngelihat orangnya, nggak bisa melihat paparannya, karena itu di X kan. Nah, jadi kalau kita pengen mengembangkan ulasan buku lebih dalam, lebih rinci, lebih panjang, bisa gunakan YouTube atau blog. Atau kalau mau dapat cuan, mungkin bisa dikirimkan ke media massa yang memang saat ini masih menerima ulasan atau resensi buku. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini, kalau kita membangun akun Instagram, seperti yang saya singgung di awal, kenali target audiens kita. Jadi sebelum kita memfollow dan berharap di follow back oleh para bookstagram yang lain, seperti yang saya jelaskan di awal tadi juga, pilih yang memang satu frekuensi, satu genre dengan kita. Si kita suka buku non-fiksi dan pengen mengulas, berarti nanti ulasan buku kita akan lebih banyak tentang non-fiksi. Cari bookstagram lain yang juga suka mengulas non-fiksi. Atau nggak melulu kita membuat ulasan buku. Kita kadang-kadang bikin postingan literasi. Berbasis apa? Berbasis masalah. Ada orang yang nggak suka baca buku, berarti kita gunakan ide atau kita cari referensi, bisa pakai AI. Kalau saya sering menggunakan AI itu Perplexity. Kenapa saya suka menggunakan AI Perplexity? Karena di Perplexity itu kita bisa melihat referensinya. Jadi dia ngambil jawaban itu dijelaskan oleh si AI ini. Saya bilang, bagaimana cara mengulas buku non-fiksi yang disukai oleh para followers di Instagram? Dia akan tuliskan jawabannya dan nanti akan ada referensi yang dia keluarkan sehingga kita bisa menelusuri, oh dia ambil dari jurnal ini. Nah, jadi saya sempat ketemu referensi, ternyata ada orang yang bikin skripsi berdasarkan apa ya, tentang akun Cynthia with Books. Nah, jadi si penulis skripsi ini dia kuliah jurusan perpustakaan, dia bikin skripsi tentang Bookstagram, khususnya dari akun @cynthia_with_books. Nah, dari situ kan kita dapat banyak ilmu kan dari AI, dan kita bisa menelusuri sumbernya. Itu yang penting. Jangan sampai juga kita dapat jawaban dari AI, karena jawaban AI ini kadang-kadang bias, kadang-kadang salah. Sehingga kalau dia memperlihatkan referensinya, kita bisa menelusuri lagi. Oh iya, ternyata ini sumber-sumbernya. Nah, selain itu juga ketika kita menjadi bookstagram, kita belajar berkomunikasi efektif. Artinya di sini kita bisa membangun interaksi. Jadi kalau ada bookstagram lain yang mengirimkan postingan ulasan, kita tidak hanya like, tapi juga bisa komen. Karena ini terbukti ya, saya di follow back oleh beberapa akun besar setelah sering mengomen postingan mereka. Mereka tuh kan biasanya kan nggak ngeh ya kalau di follow orang, karena biasanya dalam satu hari atau mungkin dalam beberapa hari atau dalam satu pekan itu yang memfollow mereka banyak, otomatis kan kurang terlihat ya. Nah, ketika kita sering memberikan komen, selalu melike postingan mereka, mereka tuh jadi ngeh, oh ini ternyata Bookstagram juga. Biasanya langsung di fallback mereka gitu, asal kita memang aktif gitu. Itu bentuk komunikasi kita juga. Dan ya nggak hanya dalam bentuk komen aja ya, bisa juga lewat
kasih love. Kan biasanya kalau kita ngeliat story, story teman itu kan kita bisa ngasih love ya, atau menyukai. Nah, itu juga sering-sering kasih love atau emoticon apa gitu, supaya orang lebih ngeh, oh dia ini bookstagram juga. Ih, kayaknya bagus nih ulasannya. Terus mungkin kita pandai memfoto buku-buku secara estetik, biasanya nanti akan di follow back gitu. Asal kita menonjolkan diri kita di antara followersnya yang puluhan ribu itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, lakukan riset tren. Kita nih lagi banyak kesibukan, baca buku cuma 5 menit sehari, nggak sempat bikin ulasan karena nggak tuntas baca buku. Berarti solusinya supaya kita tetap eksis di Instagram lewat postingan literasi, apa yang harus kita lakukan? Kita riset tren, boleh pakai AI. Pakai AI aja, bisa pakai Google Trend juga bisa, tapi kalau mau coba boleh pakai AI. AI sangat membantu sekali ya teman-teman, apa yang sedang dibutuhkan orang atau apa yang sedang lagi dibicarain teman-teman Bookstagram. Dan memang kita harus menyediakan waktu untuk menelusuri ini. Termasuk juga mungkin kita ketika tahu ya ada sebuah kasus dulu ya, ada kasus book shaming. Book shaming ini artinya ada orang yang suka genre buku tertentu, terus kita ngeledek atau menghina. Ih, ngapain sih mengulas buku komik? Buku komik itu kan gampang. Coba dong bikin ulasan buku non-fiksi, misalkan lebih bergengsi gitu kan. Nah, di situ kita bisa bikin postingan apa sih itu book shaming. Nah, orang-orang yang awalnya kurang tahu atau mungkin belum begitu memahami apa itu book shaming, akan merasa sangat terbantu dari postingan kita. Kita cari referensi dulu. Book shaming itu apa sih? Nah, itu nanti juga akan membangun akun Instagram kita karena kita membahas hal-hal yang sedang tren dibicarakan orang, book shaming, terus juga buku bajakan. Kita bisa bikin postingan ciri-ciri atau mungkin kita dapat gini, 8 ciri buku yang bisa dinilai sebagai buku bajakan misalnya, atau mungkin teman-teman bisa pilih judul yang lebih singkat lagi. Nah, itu juga nanti saya yakin akan lebih banyak menjangkau followers baru, apalagi dibuat reels. Karena orang kan pada kepengen tahu, wah jangan-jangan nanti saya salah beli buku, apalagi kemarin saya sempat beli buku yang kayaknya ini saya curiga buku bajakan. Ternyata setelah baca postingan kita, mereka tambah yakin gitu. Oh, ternyata setelah baca postingan si A ini, ya benar nih buku yang saya beli ternyata buku bajakan. Nah, itu kan berarti kita membantu teman-teman yang lain untuk menambah pengetahuan lewat riset tren yang sudah kita jalankan. Yang selanjutnya juga ini poin terpenting atau pembelajaran yang kita dapatkan dari isi buku. Jadi nggak mesti tentang ulasan, nggak mesti tentang materi literasi baca tulis, tapi kadang-kadang tuh mungkin semacam insight. Nah, semacam insight menarik yang kita dapatkan, walaupun mungkin pengalamannya itu nggak mesti harus berkaitan dengan diri kita. Bisa jadi mungkin isi buku itu berkaitan dengan pengalaman teman kita atau pengalaman keluarga kita gitu. Nah, itu nanti bisa jadi bahan ulasan atau membuat kita tergerak untuk mencari referensi lebih jauh, bahkan nanti bisa menjadi apa? Sebuah postingan khusus yang membahas tentang itu. Selanjutnya bisa juga kita menyajikan tips penting atau value atau nilai yang bermanfaat terkait buku. Misalkan buku tentang menulis. Kan kita sering yang ngeliat buku-buku teori menulis. Ternyata ada sebuah buku tulisan John Rowe ya. Si John Rowe, si penulis ini memberikan tips penting terkait menulis yang belum pernah kita dapatkan di buku menulis lainnya. Nah, itu bisa kita sajikan.
bisa kita bikin postingan juga. Atau kita menyampaikan atau menyajikan pengalaman. Misalkan kita sedang mengalami stres karena banyak kerjaan yang nggak beres-beres, nggak selesai-selesai kita kerjakan. Lalu kita cari buku tentang manajemen waktu. Nah, itu juga bisa kita bikin konten, gak mesti harus mengulas si buku tadi, tapi kita seperti bercerita. Kita seperti menyajikan sebuah tulisan, dan tulisan itu ternyata banyak disukai orang karena masalah memanage waktu ini kan masalah yang sering dialami oleh banyak orang. Ketika kita bisa menyajikan konten yang relate dengan para followers, itu nanti kemungkinan di like, terus juga dapat followers baru juga terbuka lebar gitu. Selanjutnya juga menyesuaikan dengan konteks atau masalah sosial. Jadi kalau teman-teman memfollow akun Bookstagram misalkan @bacaan_Alia. Nah, @bacaan_Alia ini beliau itu sering memposting ulasan buku dan juga membahas masalah-masalah kesehatan mental. Bahkan dia sudah berhasil, sudah sukses bikin 2 buku solo terkait dengan isu-isu kesehatan mental gitu. Jadi dia bikin sebuah tulisan-tulisan pendek terkait ya pengalaman hidupnya, terkait pengalaman temannya dan sebagainya. Sehingga ketika dia menjual buku itu, yang beli banyak. Kenapa? Karena teman-teman Bookstagramnya juga banyak gitu. Dan itu membantu penerbit untuk membuat strategi marketing penjualan buku menjadi semakin meningkat. Jadi kalau teman-teman suka menulis dan pengen bikin buku solo, di antara tipsnya adalah bangun akun penulis, akun Bookstagram yang followersnya kita usahakan banyak dan organik, artinya kita tidak beli followers, sehingga ketika kita mengajukan ke penerbit, peluang untuk diterima itu lebih besar karena penerbit melihat, oh ini followersnya sudah 12.000, udah 30.000. Berarti nanti kalau dia menerbitkan buku, followersnya dengan sukarela akan beli buku dia. Para bookstagram lain pun mungkin akan berebut nih, pengen mengulas buku dia, otomatis buku yang akan dijual, buku yang akan diterbitkan itu pasti akan sukses. Biasanya seperti itu yang dipikirkan penerbit ya. Nah, selanjutnya, jika ada hal sensitif yang akan disampaikan, bisa menyantumkan disclaimer atau trigger warning. Ada penulis ulasan atau bookstagram itu dia suka baca buku novel thriller atau detektif atau buku cerita pembunuhan. Ketika menyajikan ulasan, otomatis mungkin ada kosakata atau frasa yang dia tuliskan nyerempet-nyerempet mungkin terkait dengan kekerasan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita kasih peringatan di awal, teman-teman, pada halaman seini dan segini, nanti ada cerita tentang ini. Ini peringatan ya bagi kalian yang, nah itu kita jelaskan. Jadi orang nggak terlalu kaget ketika baca ulasan kita sudah ada disclaimer di awal, atau mungkin ada yang pengen beli buku itu setelah baca ulasan kita, oh dia makin yakin dia harus beli buku itu. Nah, seperti itu. Terus kalau kita bahas buku fiksi, entah itu kumpulan cerpen atau novel, usahakan tidak mengandung spoiler. Artinya di sini kita hanya menampilkan karakter atau tokoh yang kita sukai, plot atau alur cerita secara umum, tapi jangan sampai kita menyampaikan plot twist atau bagian-bagian yang menegangkan yang menjadi tulisan kunci di buku itu, apalagi menyampaikan ending. Jangan sampai menyampaikan ending atau plot twist yang menjadi apa ya, intisari dari cerita itu. Itu dilarang sih.
Jadi ada rumus tidak baku saat mengulas, yaitu ketika mengulas buku fiksi itu kita sampaikan aja hal-hal secara umum apa sih yang membuat kita suka sama karakter tokoh si A, alurnya secara umum itu seperti apa, dan hal-hal mungkin yang menarik yang kita sampaikan tapi jangan sampai mengandung spoiler supaya kesannya itu ketika orang beli itu orang masih penasaran gitu. Jangan sampai kita bikin ulasan, ada orang yang mau beli malah nggak jadi beli karena udah tahu nih, oh ceritanya kayak gini, endingnya kayak gini, ya udah nggak usah beli deh. Nah seperti itu. Nah selanjutnya juga kalau teman-teman suka mengulas buku non fiksi, justru sebaliknya ya, dari fiksi tadi, semakin banyak poin penting, semakin banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan, semakin bagus. Karena akan terlihat semakin menarik, karena kita bisa menyampaikan secara rinci. Dan yang selanjutnya juga, jangan mengkopas ulasan orang lain. Karena sempat ada kasus beberapa waktu yang lalu ya, ada juga yang kebetulan mungkin ya, ulasan kita itu terbaca oleh si pengulas yang aslinya gitu. Dia kaget, kok hampir mirip sama ulasan saya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jadi kita baca, kita ATM lah, kita parafrase lah. Jangan sampai kita pengen bikin ulasan juga orang tuh jadi ngeh, oh ini kayaknya jiplak dari tulisan si ini. Nah, begitu. Nah, teman-teman, sekian materi dari saya sebenarnya. Untuk materi lanjutan juga ada ya, bagaimana menulis ulasan fiksi, bagaimana cara menulis ulasan non-fiksi. Namun karena waktunya juga kurang memungkinkan, mohon izin saya stop share dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih juga Mbak Ratna untuk materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya teman-teman terkait dengan bagaimana sih caranya dari awal kita membuat sebuah platform yang positif di platform kita ini yang tadi salah satu Instagram. Kita bisa bikin platform uh, Instagram seperti itu. Nah, gimana cara kita mengembangkan uh, akun Instagram itu? Salah satunya dengan kita bisa join ke komunitas-komunitas yang sejenis seperti itu. Jadi nanti kita bisa saling mutualan, saling berbagi insight dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Rahmah tadi, adakah yang ingin ditanyakan kembali atau ada sesuatu yang belum jelas atau mungkin ada sesuatu yang masih dirasa masih membingungkan? Gitu. Dipersilakan teman-teman. Iya, kakak yang dari kakak si yang membaca karena sudah raise hand, dipersilakan kak untuk open mic juga. Baik, terima kasih moderator dan Kak Rahma. Menarik sekali pembahasannya. Saya sebenarnya cuma mau ini sih, mau bilang kalau materi lanjutannya boleh nggak nanti diundang lagi buat ngobrol sama yang SDM bagian sumber daya manusia, gimana sih cara menulis ulasan yang baik, baik fiksi maupun non fiksi gitu. Boleh nggak, Kak? Itu aja sih. Iya, mohon izin saya ulangin ya. Eh, karena kurang jelas bagaimana cara membuat ulasan buku fiksi dan non-fiksi gitu ya. Itukah, Kak? Ya Kak, yang materi lanjutannya itu boleh nggak nanti mungkin ada sesi selanjutnya, Kara mengisi gitu. Oh, iya, iya. Iya, boleh, Kak. Kalau memang nanti disediakan waktu. Jadi, saya bikin PPT ya, materi ulasan itu nggak hanya berdasarkan pengalaman saya, tapi juga berdasarkan pengalaman saya mengundang beberapa akun Instagram yang punya followers besar.
Nah, jadi di antara mereka itu kan waktu dulu ya, nih saya cerita dulu ya. Awal saya bikin akun khusus Bookstagram ini kan tahun 2019. Waktu itu kan memang sedang COVID ya, 2019, 2020 itu sedang COVID. Dan banyak akun-akun yang baru memulai, seperti Bacaan Alia, terus juga Weldan Mustafa. Akun-akun Instagram yang sekarang ini, 5 tahun kemudian mereka tuh kok karena konsisten ya, mereka punya puluhan ribu followers gitu. Nah, tahun 2019 sampai 2022, karena saya punya komunitas juga, saya ngundang mereka. Dan waktu itu memang gratis gitu kan. Beda beda sekarang ya, karena mereka sudah terkenal, banyak followersnya, mungkin perlu fee gitu kan. Nah, dari beberapa Bookstagram yang saya undang itu, saya memang dapat banyak ilmu dari mereka gitu. Oh, cara ngulas itu seperti ini ternyata. Terus juga saya riset ke banyak para Bookstagram. Kenapa? Karena saya itu di sekolah juga ngajarin murid-murid untuk mengulas, otomatis kan kita harus punya referensi ya. Jadi referensinya berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan juga apa tips-tips yang pernah saya dapatkan dari para bookstagram yang pernah saya undang. Selain itu juga saya dapat ilmu setelah menelusuri konten-konten bookstagram yang punya followers besar. Dari situ saya bisa melihat gitu, oh cara mengulas itu seperti ini ya. Lalu cara-cara mengulas mereka itulah yang saya sederhanakan, yang saya bagikan ke murid-murid saya gitu. Karena kan anak-anak SD gitu kan gak mudah ya kita memberikan pemahaman yang rinci gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa ada sesi berbagi kembali, atau mungkin kerjasama khusus ya FTBM Aceh sama FTBM HSU, karena kami FTBM HSU Hulu Sungai Utara ini juga baru dibentuk ya Kak, karena sebelumnya belum ada FTBM, walaupun saya sudah gabung di grup FTBM skala nasional itu 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun, sehingga kami kalau dalam hal ilmu forum TBM ini sangat jauh sekali gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada sesi berbagi, entah itu via WhatsApp aja gitu. Nggak mesti harus Zoom. Karena kalau untuk Zoom ini mungkin bagi sebagian orang kan harus menyediakan kuota mungkin ya. Kan kuotanya lumayan nih kalau kita sekali nge-Zoom berapa giga yang habis misalkan. Kalau mau lebih sederhana nanti bisa saya share lewat grup WA, mungkin ditentukan waktunya kita bikin kerja sama secara formal antara FTBM HSU sama FTBM Aceh gitu. Oke, sekian jawaban saya. Mungkin ada lagi ini di kolom chat ya. Iya betul, di kolom chat Mbak. Yang pertama itu pertanyaan dari Kak Rijal. Kakak, jika ingin mengulas buku fiksi, tips agar tidak jadi spoiler, karena kadang-kadang kita tanpa sengaja terspoiler. Itu bagaimana, Kak? Itu Ya, pertanyaan pertama. pertanyaan pertama dulu ya yang saya jawab. Supaya tidak spoiler, gimana caranya? Kalau dari saya pribadi, kita harus bikin pointer, entah itu pakai pulpen atau pakai alat bantu lainnya, di mana kita nanti menggarisbawahi alur cerita atau mungkin ada kutipan kalimat favorit dari novel yang kita baca. Kutipan kalimat favorit yang kita baca itu bisa menjadi pembuka awal untuk ulasan kita. Terus juga cerita-cerita yang menegangkan atau klimaks dari kisah itu jangan sampai juga kita sampaikan. Jadi kita hanya membahas secara umum gitu. Kita kan biasanya kalau nonton sinetron kita tahu nih, ini puncak klimaks pertengkaran atau konflik yang terjadi seperti ini. Di buku juga seperti itu. Jadi kita harus menandai dulu, oh bagian ini nanti akan saya ceritakan ketika si A ini ketemu si ini. Setelah itu seperti apa? Setelah itu kita jangan ceritakan lagi. Mungkin teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh ulasan buku yang dibikin oleh para bookstagram lain gitu ya. Yang suka bikin ulasan fiksi. Nah, dari situ kita bisa ngeliat
cara-cara mereka mereview, oh supaya nggak spoiler itu seperti ini. Ada pilihan frasa atau pilihan diksi yang mereka gunakan sehingga tidak spoiler. Takutnya dibaca oleh si penerbit, kita men-spoiler. Sebenarnya kita mungkin pengen mengiklankan bahwa buku itu menarik, bagus untuk dibaca, tapi karena kita terlalu semangat malah menjelaskan dengan sangat terinci bagian-bagian penting dari isi buku itu sehingga orang yang itu tadi awalnya tertarik pengen beli malah nggak jadi beli gitu. Jadi sering-sering kita baca ulasan buku khususnya terkait fiksi sehingga kita bisa melihat diksi-diksi yang mereka gunakan. Kalau kita sering mengulas, insya Allah pasti bisa memilih padanan kalimat supaya tidak terlihat seperti spoiler. Ternyata, nah hindari kata ternyata. Ternyata si A ini bla bla bla. Nah, kata ternyata itu juga dihindari ya karena biasanya mengandung spoiler. Nah, itu contohnya. Tips mengajak anak-anak agar suka membaca, tapi tidak hanya membaca tetapi memahami dan menjelaskan dan bisa menjelaskan apa yang mereka baca. Nah, supaya suka baca, di sekolahan saya bikin program membaca buku setiap hari minimal 2 halaman atau selembar dan dilaporkan di grup WA. Dan itu terbukti ya Kak, saya udah jalankan program itu sejak 1 Januari 2022 sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan dan terbukti bisa memotivasi anak untuk suka membaca karena dilaporkan di grup WA setiap hari oleh orang tuanya. Supaya anak-anak bisa memahami dan bisa menjelaskan apa yang mereka baca, kita lakukan kegiatan yang paling gampang, yaitu read aloud dan think aloud. Kalau hanya read aloud, bisa. Tapi di situ kan kita hanya membantu anak menambah kosakata, membangun hubungan lebih dekat, dan juga membuat mereka bertambah pengetahuannya. Tapi kalau kita pengen anak itu lebih bisa berpikir kritis, bisa memahami bacaan, gunakan think aloud. Jadi nggak hanya read aloud aja, harus ada think aloud-nya. Apa sih think aloud itu? Think aloud itu mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan di kesempatan selanjutnya. Karena think aloud itu terbukti sangat-sangat membantu anak berlatih membuat pertanyaan, mampu berpikir kritis, dan yang paling penting memahami bacaan dan menjelaskan kembali dengan kalimat mereka sendiri. Nah, itu jawaban sementara dari saya karena keterbatasan waktu mungkin saya tidak bisa menjelaskan think aloud itu secara gamblang dan lengkap ya Kak ya. Terima kasih Kak Rijal atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau boleh menambahkan juga boleh. Ini ada sedikit pertanyaan. Sebetulnya ini kalau fenomena zaman sekarang ya, apalagi teman-teman muda itu kan memang misalnya dia seorang mahasiswa yang sudah berkuliah di kampus. Nah, di situ sering terjadi book shaming gitu kan. Jadi kita jadi seorang bookstagram itu kayak maju mundur karena takut apa yang kita baca itu dia rendahkan terus kayak gaya kita cara meresensi gaya penulis dan sebagainya itu kayak masih dianggap masih minim. Nah itu bagaimana cara kita memunculkan kepercayaan diri untuk bisa membangun akun Bookstagram seperti itu. Ya, gimana sih supaya percaya diri ya? Jujur, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya saya cerita. Jadi waktu tahun 2019 itu kan memang saya pertama kali ya istilahnya coba-coba ya karena waktu dulu tuh memang masih sedikit yang bikin akun Bookstagram. Saya termotivasi bikin akun Bookstagram itu dari teman, dia punya blog buku. Jadi dia kalau ngulas buku itu panjang kali lebar, makanya dia tulis di blog dia, terus versi pendeknya dia kirim ke Instagram. Ketika melihat contoh punya teman saya itu, jujur sih saya nggak pede gitu. Ah, kalau bikin akun Bookstagram ini berarti saya harus pintar nulis nih. Karena kemampuan menulis artikel, kemampuan menulis cerpen itu berbeda dengan kemampuan menulis ulasan atau review.
Kalau kita nulis artikel, kita bisa menggunakan referensi. Kita bisa nulis panjang lebar, berapa halaman tuh insya Allah bisa kan. Nah, sementara di Instagram ini, kita harus menggunakan hook. Hook itu pemancing, pengait supaya orang membaca apa yang kita review. Nah, supaya nggak pantang menyerah, terus kita lebih pede dan lebih berani membuat ulasan buku yang saya rasa harus kita lakukan berdasarkan pengalaman saya adalah mencari buku yang sesuai dengan minat kita. Jangan sampai kita ikutan tren, tapi ternyata buku yang lagi ngetren itu nggak sesuai dengan selera kita. Otomatis kita mungkin nggak akan selesai baca bukunya, atau mungkin bisa menyelesaikan, tapi kita tuh bingung nanti ujung-ujungnya mau bikin review seperti apa. Karena kita tuh sebenarnya kurang seret gitu sama isi bukunya. Kalau saya secara pribadi kurang suka baca buku terjemahan, walaupun buku-buku terjemahan yang diterbitkan oleh Gramedia itu memang sering booming, sering hits, sering bestseller, dan sering dibahas oleh para bookstagram. Walaupun seperti itu, kalau saya secara pribadi kan memang hanya ingin men-share ya, bukan mencari followers yang banyak. Ya, tulis aja sesuai dengan kemampuan kita, sering-sering baca contoh ulasan dengan judul buku yang sama. Oh, ternyata buku yang saya ulas ini sudah ada nih yang mengulas. Ada 2 orang, ada 3 orang, ya, nggak apa-apa. Tetap aja kita bikin ulasan, tapi dari point of view yang berbeda gitu. Kalau bookstagram yang lain misalkan membahas bukunya ini menarik, buku ini punya kelebihan seperti ini. Kita cari sudut pandang yang lain. Bisa gunakan AI. Misalkan kita tuliskan promptnya. Jadi saya pernah ikut pelatihan tentang AI kepenulisan ini dan banyak dapat ilmu gitu. Bagaimana cara membuat prompt yang efektif. Jadi prompt yang efektif, prompt yang rinci itu nanti membantu kita mendapatkan informasi yang detail dari AI. AI ini akan membantu kita gitu. Jadi AI itu akan membantu membuatkan kita ulasan yang unik. Karena saat ini mahasiswa yang bikin tulisan pun diperbolehkan oleh dosen. Jadi kemarin itu saya ikut sebuah webinar, contohnya di ITB itu sudah diperbolehkan menggunakan AI dan menulis asal dituliskan referensinya dari mana gitu. Nah, untuk teman-teman yang kurang pede, belum terbiasa menulis agak panjang, boleh gunakan AI. Kalau saya tuliskan di sini ya di kolom chat. Nah, itu nama AI-nya, Perplexity. Perplexity itu nanti kalau saya secara pribadi banyak dapat tambahan referensi dari situ. AI ini sangat membantu walaupun banyak sekali AI yang lain, ada Copilot, ada ChatGPT, ada Bing, ada Gemini. Gemini itu sebenarnya juga bagus, tapi saya lebih senang Perplexity karena referensinya jauh lebih banyak, lebih lengkap tuh. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak pede atau belum terbiasa menulis, mulai dari sekarang. Jadi jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu udah ahli, udah sempurna tulisan kita baru kita mulai, jangan. Karena saya pun berproses dari 2019 ke 2025 ini kan hampir 6 tahun ya. Udah lama gitu kan. Bahkan yang saya rasa sekarang ya kadang-kadang juga ngerasa nggak pede juga ngelihat, wah ternyata ada teman nih yang sukses baca buku 500 halaman dan dia bisa bikin reviewnya gitu. Dan itu pernah saya coba, saya bikin konten cara membuat ulasan buku yang tebal itu like-nya banyak. Kenapa? Karena ternyata permasalahan itu nggak hanya saya alami, tapi juga banyak dialami teman-teman yang lain. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari buku yang tebal itu. Pengen semua dikeluarkan, pengen semua ditulis. Bagian mana nih yang mau saya tuliskan? Kok kayaknya semuanya penting gitu. Nah, di situ saya tuliskan tips-tips memilah bagian mana yang harus kita ambil agar kita tidak kerepotan memilih informasi yang akan kita sampaikan. Nah, mungkin itu dulu dari saya, teman-teman. Adakah lagi yang ingin
bertanya mungkin. Dipersilakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau langsung open. Terima kasih sebelumnya Marama atas jawaban yang lugas. Semoga itu bisa memotivasi teman-teman semua untuk berani memulai membuka platform Instagram gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Sepertinya sudah nggak ada Mbak. Mungkin satu pertanyaan akhir ya Mbak. Apa yang memotivasi Mbak Rahma terus berkarya khususnya di bidang literasi digital ya? Terima kasih Mbak. Silakan. Kayak motivasi awal tentunya ini bagian dari ibadah kita ya. Karena apapun itu yang kita lakukan, kalau insya Allah niatnya ibadah, insya Allah membuahkan pahala, dan insya Allah juga akan membawa manfaat ke orang lain. Bahkan apa yang saya lakukan saat ini ternyata juga membuat saya menang lomba. Jadi Alhamdulillah tahun 2023 dan tahun 2024 saya bisa ke Jakarta dengan gratis juga berkat konsistensi saya di bidang literasi gitu, bikin program literasi di sekolah. Karena saya juga kepala perpustakaan. Dan ketika bikin program itu 4 tahun yang lalu, tidak pernah terpikirkan sama sekali program itu akan diapresiasi, akan bisa diikutkan ke sebuah lomba dan menang 2 tahun berturut-turut, bisa ketemu 2 presiden yang berbeda, Presiden Jokowi sama Presiden Prabowo ya, karena saya hadir di lomba itu saat HGN, Hari Guru Nasional. Karena kami di perpustakaan itu kan di bawah naungan KSPSTK, gabung sama pengawas dan kepala sekolah. Jadi kalau acara HGN, KSPSTK itu duduknya setelah para tamu-tamu VIP. Jadi kalau ketemu dengan presiden secara langsung, secara dekat itu lebih lebih banyak peluangnya gitu. Beda dengan para guru-guru. Para guru-guru itu kan di bawah dikdesmen. Mereka di belakang kita gitu. Jadi kami yang TU perpustakaan itu gabung di KSPSTK sama kepala sekolah dan pengawas, dan alhamdulillah bisa melihat dengan rinci dari dekat lah intinya 2 presiden yang terdahulu, Presiden Jokowi ya, Pak Jokowi sama Presiden Prabowo. Nah itu, jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan ya, insya Allah nanti suatu saat kita akan menuai hasilnya walaupun kita tidak tahu entah perlu berapa bulan, berapa tahun. Insya Allah tidak hanya pahala tapi juga apresiasi yang insya Allah bisa kita dapatkan. Itu yang bisa saya bagikan, Kak. Alhamdulillah, jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi kita semoga dengan diadakannya webinar ini bisa menambah semangat teman-teman untuk terus berkarya, terus berjuang di dunia literasi, dimanapun itu tempatnya, mau di digital ataupun secara langsung gitu di lapangan, itu semuanya sama nilainya. Dan semoga apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan akan membuahkan hasil dan kebahagiaan dan keindahan di kemudian hari. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja kalimat terakhir dari saya dan juga dari Mbak Rahma yang tadi sudah memberikan motivasi kepada teman-teman untuk selalu senantiasa konsisten. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Aura sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini mohon tanya, materinya nanti mau saya bagikan ya. Nanti kayak saya kirim ke Kanita atau bagaimana ini? Boleh Kak, ke emailnya Forum TBM juga boleh. Oh Nanti boleh, saya kami kirim ke bagi. emailnya aja ya. Ya Oke, mungkin oke. teman-teman yang lain pengen baca ulang mungkin ya. Bisa nanti, ini mungkin teman-teman kan ada grupnya juga kan? Ya nanti saya kirim setelah